Tahukah kalian bahwa dalam waktu dekat kita akan menyambut pesta demokrasi? Ya, pemilu 2024 telah mendekat. Patut diperhatikan, isu yang akan hangat dan harus diwaspadai di kalangan ASN adalah mengenai netralitas ASN. Pemilu 2024 telah dibahas dalam rapat terbatas atau ratas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan disepakati akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, sedangkan pilkada akan dilaksanakan serentak pada akhir tahun 2024. Sebelum diangkat menjadi ASN, setiap calon PNS wajib mengucapkan janji atau sumpah yang berisikan untuk tetap menjaga kenetralan dalam menjalankan pekerjaannya demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam pasal 66, salah satu sumpah saat pengangkatan calon PNS berbunyi, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan. Pengaturan-pengaturan lain mengenai netralitas ASN terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota partai politik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang pelaksanaan disiplin PNS. Melalui amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara atau BKN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Presiden menugaskan kepada BKN dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Guna menjalankan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, BKN melaksanakan kewenangannya melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN dalam hal bidang pengawasan dan pengendalian. Guna mencapai tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dibantu oleh Auditor Manajemen ASN atau Audiman yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan audit manajemen ASN. Data pelanggaran netralitas ASN berdasarkan data dari 14 kantor regional dan instansi pusat per Agustus 2022 memiliki total 1.125 kasus pelanggaran dengan rincian 91 kasus belum tindak lanjut, 26 kasus ASN dipensiunkan atau atas permintaan sendiri atau diberhentikan, 970 kasus telah tindak lanjut, dan 38 kasus tidak terbukti melanggar netralitas ASN. Data-data tersebut diperoleh berdasarkan surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Selain itu, juga berdasarkan surat pengaduan yang masuk ke Kedeputian Wasdal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, terdapat dua klaster pelanggaran netralitas ASN berdasarkan pelanggaran hukuman disiplinnya. Yang pertama ialah pelanggaran hukuman disiplin sedang, dan yang kedua adalah pelanggaran hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan kepada ASN yang melanggar larangan ASN dengan hadir menjadi peserta kampanye, baik menggunakan ataupun tanpa menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Sedangkan hukuman disiplin berat dapat dijatuhkan kepada ASN yang melanggar netralitas ASN sebagai peserta kampanye mengerahkan PNS lain,
sebagai peserta kampanye menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, dan memberi surat atau dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk. Nah, bagaimana jika kita menyukai atau mengomentari postingan di media sosial mengenai salah satu pihak yang akan maju ke pemilu atau pilkada? Tidak boleh ya, teman-teman. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan dan juga dukungan kita terhadap salah satu pihak. Sedangkan sebagai ASN, kita wajib untuk menjaga netralitas kita, tidak menunjukkan dukungan ataupun keberpihakan terhadap pihak manapun. Kemudian, apakah netralitas ASN terbatas pada masa pemilu 2024 saja? Sebagai seorang ASN yang telah diangkat dan mengucapkan sumpah, kita telah berjanji untuk senantiasa menjaga netralitas kita selama bekerja. Hal ini sesuai dengan core value ASN, yaitu berakhlak, dengan tujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar seluruh ASN Indonesia sehingga menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Dalam lingkup bekerja, ASN dapat menjaga kenetralitasannya dengan cara tidak memihak, objektif, adil, bebas dari pengaruh, bebas dari intervensi, dan bebas dari konflik kepentingan. Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN haruslah berintegritas, profesional, netral bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, dan menjadi unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya, sebagai seorang ASN, sudah seharusnya kita untuk menjaga netralitas kita tidak hanya selama masa pemilu, tapi juga saat melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Apabila kita melanggar netralitas ASN, maka kita dapat jatuhi hukuman disiplin sedang ataupun hukuman disiplin berat. Apabila Anda menemukan pelanggaran netralitas ASN, maka Anda dapat melaporkannya pada laman lapor.go.id atau lengkapnya Anda dapat melihat pada link di bawah ini. Mari menjadi ASN yang profesional dan berintegritas.